Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini psikologi industri kita akan membahas mengenai safety culture. Safety culture yang akan saya bahas pada materi ini kita lihat dari berbagai macam sudut pandang ahli. Nah, budaya ketiga definisinya adalah perilaku kinerja, pola asumsi yang mendasari persepsi, pikiran, dan perasaan seseorang yang berkaitan dengan ketiga. Ini kita lihat dari Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 245 tahun 1990 tanggal 12 Mei. Kemudian safety culture menurut Blair and Clark itu adalah bagian dari budaya organisasi yang berisi kombinasi perilaku, sikap, persepsi, dan performa dari organisasi. Sedangkan safety culture menurut Blair, Cooper, dan DePascal and Geller itu adalah perwujudan perilaku, sikap, dan nilai secara bersama untuk mendapatkan performansi aman dan selamat. Menurut Gadelman, safety culture itu diibaratkan dari irisan bawang. Itu terdiri atas 3. Yang pertama adalah asumsi dasar yang bersifat umum dan tidak spesifik untuk keselamatan. Yang kedua, nilai-nilai yang dianut. Ini mengacu pada sikap anggota organisasi, di mana sikap-sikap yang spesifik untuk keselamatan berupa sikap terhadap perangkat keras seperti desain pabrik, kemudian adanya sistem manajemen, orang-orang yang bekerja, dan perilaku. Dan terakhir adalah artefak atau ekspresi yang keluar dari budaya keselamatan. Jika digambarkan, ilustrasinya menurut Gadelman ini seperti ini. Artefak dan expose values ini akan membentuk safety climate yang nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian dari safety climate berkolaborasi dengan basic asumsi, maka disinilah yang disebut dengan safety culture. Safety culture selanjutnya dibahas oleh ahli yaitu Cooper. Cooper membuat sebuah model yang disebut dengan Cooper Reciprocal Safety Culture, di mana di sini ada 3 aspek. Yang pertama, aspek psikologis terhadap K3, aspek perilaku K3 dari pekerja, kemudian aspek situasi atau organisasi dalam kaitannya dengan K3. Jika digambarkan kurang lebih seperti ini mengenai Cooper tahun 2000. Kemudian selanjutnya ada juga Cooper yang menggambarkan dalam segitiga, yaitu person, organisasi, dan job. Nah, ini adalah gambar dari Cooper Reciprocal Safety Culture Model yang kompleks, di mana setiap bagian dari person, kemudian situasi, dan behaviornya di breakdown kembali menjadi beberapa bagian. Intinya pada Cooper Reciprocal Safety Culture Model itu dijabarkan ada 11 dimensi. Yang pertama, komitmen manajemen, tindakan manajemen, komitmen pribadi dari tenaga kerja terhadap keselamatan, akibat dari kebutuhan kecepatan kerja, persepsi terhadap level risiko, keyakinan tentang penyebab kecelakaan, pengaruh tekanan kerja, efektivitas komunikasi, efektivitas prosedur, pentingnya pelatihan, serta status orang tentang komite keselamatan, di mana ke-11 dimensi ini berinteraksi, maka akan menjadi safety culture dalam sebuah perusahaan. Pandangan ahli selanjutnya adalah dari Geller mengenai safety culture. Geller juga membagi safety culture dari 3 dimensi, yaitu person, environment, dan behavior. Dari sisi person, yaitu kecenderungan dari tenaga kerja tersebut dalam bersikap, memotivasi, kompetensi, serta kepribadiannya. Dari sisi perilaku, dilihat dari kondisi lingkungan tempat kerja.
Dari sisi kondisi lingkungan, di situ dilihat pendukung proses pelayanan dalam organisasi. Informed culture bisa juga disebut dengan safety culture. Ini adalah ilustrasi dari safety culture menurut Prison tahun 1990. Nah, safety culture itu ada juga yang lebih matang disebut dengan model safety culture maturity. Di sini kita lihat dari pandangan ahli Weston, Prison, dan Fleming. Kemudian juga ada dari Parker, Lowry Hudson. Di sini dia safety culture maturity dibagi menjadi 5 dimensi, yaitu budaya patologis, budaya organisasi reaktif, budaya organisasi proaktif, budaya kalkulatif, dan organisasi generatif. Jika digambarkan, safety culture maturity model itu dapat berbentuk seperti ini, di mana dari setiap dimensi berhubungan dengan dimensi selanjutnya. Sehingga dari 5 dimensi ini, jika total dari tiap level itu baik, maka dapat kita katakan bahwa safety culture di perusahaan tersebut sudah mengalami kematangan atau sudah dalam posisi yang baik. Bagaimana historical path dari safety engineering menuju perubahan budaya? Ini dapat kita lihat. Yang pertama adanya engineering, kemudian terjadi enforcement, di situ didukung oleh edukasi, akhirnya terbentuk behavior based, terakhir terjadi perubahan culture. Adanya keluhan dari pihak karyawan mengenai behavior based safety itu biasanya dikarenakan tidak adanya hierarki dari risk control, jadi mengabaikan hierarki risk control, kemudian tidak adanya pengendalian risk management, kemudian meletakkan tanggung jawab itu hanya pada karyawan, tidak terhadap supervisor juga. Terus menciptakan iklim yang menakutkan, yang membuat mereka takut, sehingga behavior based safety-nya justru tidak akan terbentuk. Nah, kemudian hanya berdasarkan role based. Di sini juga ada mengambil karyawan yang baik dan menghilangkan supervisor atau tidak melibatkan supervisor. Dan terakhir adanya penelitian yang salah dan pertanyaan-pertanyaan yang kurang logik disampaikan, sehingga behavior based safety justru tidak akan terbentuk di suatu tempat kerja. Nah, bagaimana health and safety process model itu terbentuk? Menurut Huawei Safety Model dikatakan bahwa agar health and safety process terbentuk atau membentuk based behavior safety, yang pertama kita membutuhkan identifikasi, kemudian melakukan evaluasi, dan terakhir melakukan kontrol. Sekian untuk materi safety culture. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan safety climate di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.